kita ganti dengan nama PT kita, yaitu PT Roda 2. Selanjutnya kita buka di Windows, kita search ODBC data source 32 bit. Lalu setelah kita buka, kita klik add. Setelah itu kita buka Microsoft Access Driver MDB. Lalu selanjutnya kita klik selesai. Lalu kita ganti, kita isi data source nama dengan nama PT kita, yaitu PT Roda 2. Lalu selanjutnya kita klik select. Lalu setelah kita klik select, kita cari folder kita tadi di PT Roda 2. Lalu kita double klik di sebelah kiri. Lalu selanjutnya kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita klik OK lagi. Lalu selanjutnya kita buka Windows, kita search aplikasi SPT. Kita klik aplikasi SPT PPH tahunan Badan Rupiah. Lalu selanjutnya kita pilih database kita, yaitu PT Roda 2. Lalu selanjutnya kita klik OK, kita masukkan NPWP-nya. Di satu kita bisa mengisi data-datanya di identitas wajib pajak. Di sini yang pertama ada nama wajib pajak. Nama wajib pajak yaitu PT kita, PT Roda 2. Lalu selanjutnya ada alamat wajib pajak. Di sini beralamat di Jalan Bintara Raya nomor 1. Selanjutnya ada kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Lalu untuk kode pos sendiri di sini 17136. Untuk nomor teleponnya 021 9535 5898. Lalu selanjutnya negara domisilinya Indonesia. Untuk nama kantor pelayanan pajak atau KPP, kita isi KPP Pratama Bekasi Barat. Lalu untuk jenis usaha perdagangan elektronik, untuk KLU-nya 87897, untuk jenis WP-nya non-bot. Untuk tahun bukunya kita isi Januari 2020 sampai dengan Desember 2020. Lalu untuk jenis laporan keuangan, kita pilih perusahaan dagang. Lalu di sini kita isi halaman kedua, yaitu di sini ada yang pertama pimpinan perusahaan. Kita isi dengan nama Indah Putri dengan jabatan direktur. Lalu yang kedua ada nama pejabat penanda tangan. Kita isi yang pertama PWP-nya, yaitu di sini 8 simpan. Setelah kita klik simpan, kita masukkan username kita, yaitu administrator dengan passwordnya 123. Setelah itu kita buka ke menu program, lalu kita buat SPT yang baru. Lalu setelah kita buat SPT yang baru, kita ubah tahun pajaknya ke tahun 2020. Lalu kita klik buat, lalu oke. Lalu selanjutnya kita buka menu SPT PPH, kita buka lampiran khusus, lalu kita buka daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Lalu selanjutnya kita klik baru pada menu tersebut. Lalu ketika kita sudah klik baru, kita isi lagi. Yang pertama ada jenis harta. Di sini jenis hartanya yaitu harta berwujud. Lalu yang kedua ada kelompok harta, yaitu kelompok 1. Yang ketiga ada jenis usaha, yaitu semua jenis usaha. Lalu ada nama harta. Karena di sini belum ada laptop, kita tambahkan yaitu dengan cara klik titik 3 di sebelah kanan. Lalu kita buat baru, lalu kita masukkan laptop. Ketika sudah, kita simpan, lalu kita klik laptop sesuai yang sudah kita buat tadi. Lalu untuk bulan dan tahun perolehan di sini kita ganti dengan Maret tahun 2020. Lalu untuk metode penyusutan komersial yaitu garis lurus. Untuk metode penyusutan fiskal juga garis lurus. Lalu untuk harga perolehan di sini 15 juta rupiah. Lalu untuk nilai buku di sini kita masukkan 15 juta rupiah. Lalu untuk penyusutan fiskal tahun ini senilai 13.370.000 rupiah. Lalu untuk catatan tentang harta di sini kita isi laptop dengan merek Acer. Setelah itu kita lanjut untuk mengisi info penyusutan. Setelah semua telah diisi, klik simpan dan klik ya. Setelah itu kita tutup apply, kita tutup info penyusutan, kita klik baru lagi. Setelah klik baru, kita klik baru untuk mengisi info penyusutan jenis-jenis harta yang lainnya. Untuk mengisi jenis harta ini ada di paper ini, silakan isi seperti yang sudah ada di video. Jika sudah, klik simpan atau klik tutup. Itu masuk ke SPT, lampiran khusus, dan pilih daftar, teman-teman. Untuk balik lagi ke penyusutan komersial ini, lalu kita klik SPT PPH. Gitu, setelah kita klik transkrip utama keuangan. Kemudian kita isi segala yang ada di paper tersebut untuk dimasukkan ke dalam di transkrip keuangan tersebut. Semua data dengan benar sesuai dengan yang ada pada paper tersebut. Jangan sampai ada yang salah. Seperti bidang usaha 125 juta. Lanjut lagi persediaan dengan 150 juta.
buka pajak dengan total 20 juta. Isi sesuai dengan ada uraian tersebut. Jika tidak ada di paper, tidak usah diisi, disesuaikan dengan apa yang ada di makalah teman-teman. Untuk semuanya silakan isi sesuai yang ada di makalah kalian. Berarti VAT tetap 190 juta. Dan dikurangi rekomendasi. Kita masukkan ke neraca untuk kewajibannya. Itu ada utang usaha pihak ketiga dengan nilainya itu 50 juta. Lagi untuk pengisi hutang dividen dengan nilainya 30 juta. Lanjut lagi kita mengisi dengan hutang bank dengan nilainya 40 juta. Lanjut lagi kita mengisi kewajiban lancar lainnya dengan harga 75 juta. Untuk hutang usaha jangka panjang pihak lainnya kita isi sesuai dengan ada 19 juta. Kita mengisi untuk laba ditahan tahun ini atau diisi dulu laba ditahan sebelumnya dengan total 75 juta. Jika semua dirasa sudah diisi, kita cari lagi di laba ruginya. Setelah itu isi lagi untuk penjualan bersihnya, dan semua langsung terisi dengan otomatis. Bahasan tentang perusahaan dagang. Yang pertama kita tulis dulu di laba ruginya pembelian seharga 250 juta, kemudian di saldo barang dagang awal senilai 100 juta, kemudian saldo barang akhir 150 juta di sisi debit. Kemudian kita tulis lagi harga pokok penjualan 200, lalu beban penjualan seharga 2.500.000. Kemudian ada beban umum administrasi, kita tulis 115 juta. Ada laba usaha 678 yaitu 72.500. Kemudian ada penghasilan beban lainnya seharga 9 juta. Dan klik OK. Kemudian kita balik lagi, buka lampiran, buka bab 5, hasilnya 375 juta. Terus kita mau masukin NPWP pemegang sahamnya. Kalau sudah, kita masukkan NPWP-nya. Lanjut, nama pemegang sahamnya PT Bumi Bangunan, itu ada di Jalan Kaping nomor 12 Jakarta Timur. Lanjut, kita simpan. Data disimpan berikutnya itu PT Tanah Langit. Data berhasil direkam. Kita langsung pemegang yang terakhir itu Citra Kirana. Lanjut, kita sudah simpan, jangan lupa screenshot. Lanjut ke data susunan pengurus dan komisaris. Di Jalan Melati atas nama Bayu. NPWP-nya 59. Kita berhasil simpan, kita screenshot. Itu yang kedua, nama Indah Puri di Jalan Duren Sawit sebagai direktur jabatannya. Data sudah disimpan. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau sudah, kita screenshot. Di sini kita akan mengisi input kredit pajak dalam negeri. Untuk jenis PPh yang dipotongnya itu yaitu PPh pasal 23. Untuk nomor bukti potong atau pungut itu ada di paper yaitu 12/12/2020. Untuk jenis penghasilannya kita pilih imbalan atau jasa lainnya. Untuk jumlah penghasilan brutonya itu sebesar 10 juta. Untuk PPh yang dipotong atau dipungut sebesar 200.000. Lalu
kita ubah tanggal bukti potongnya di tanggal 7 bulan Desember 2020. Untuk NPWP pemotong atau pemungut itu kita buat baru. Untuk nama pemotongnya ada PT Karana. Lalu untuk alamat pemotongnya di sini ada Jalan Prihatin nomor 20 Jakarta Utara. Kita klik simpan. Setelah klik simpan, kita close. Lalu di nama pemotong atau pemungutnya kita pilih PT Karana. Oke, kita simpan. Setelah itu kita tutup. Lalu di sini kita filter, yaitu di tanggal 7 bulan Desember 2020. Oke. Di sini sudah muncul nama PT Karana. Tutup. Di sini kita pilih SPT PPH, lalu pilih lampiran, lalu pilih formulir 1771 yang kedua, yaitu perincian harga pokok. Kita pilih, kita isi. Di sini ada pembelian bahan atau barang dagangan sebesar 250 juta. Lalu untuk gajinya sebesar 75 juta di kolom biaya usaha lainnya. Lalu untuk biaya transportasi sebesar 2 juta, untuk biaya penyusutan dan amortasi sebesar 22.500.000, untuk biaya bunga pinjaman sebesar 1 juta. Lalu untuk biaya lainnya sebesar 15.500.000, untuk biaya pemasaran atau promosi sebesar 1.500.000, dan biaya lainnya di biaya dari luar usaha sebesar 1 juta. Lalu kita klik simpan. Setelah klik simpan kita tutup. Lalu kita pilih lagi SPT PPH di lampiran formulir 1771 yang penghitungan penghasilan neto fiskal. Sini kita isi peredaran usahanya sebesar 390 juta, untuk harga pokok penjualannya sebesar 200 juta, untuk biaya lainnya sebesar 117.500.000. Untuk penghasilan dari luar usahanya bukan 1 juta melainkan 10 juta. Lalu kita pilih untuk halaman kedua, kita isi biaya yang dibebankan sebesar 11.400.000, untuk penggantian atau imbalan pekerjaan sebesar 13 juta, lalu untuk harta yang dihibahkan sebesar 200.000, lalu kita isi gaji yang dibayarkan kepada anggota sebesar 150, sanksi administrasi sebesar 150.000. Kita pilih halaman ketiga. Setelah itu kita pilih simpan. Baik, di sini kita akan memasukkan SPT tahunan PPH wajib pajak badan. Kita cari datanya di identitas wajib pajak. Lalu kita ketik nama kantor konsultan pajaknya dan NPWP kantor pajak, nama konsultan pajaknya. Lalu NPWP konsultan pajaknya. Untuk bagian A dan C itu kita checklist yang A, lalu isi dengan data yang sesuai. Baik, lanjut ke daftar surat setoran pajak. Di sini kita udah ada datanya, cuma nomor NTPN-nya belum ada. Baik, kita masukkan dan jumlah pembayarannya 28 dan tanggal setoran. Jangan sampai nggak diganti ya teman-teman. Lalu klik simpan, klik iya. Baik, ya teman-teman. Di sini kalian jangan lupa untuk mengubah tanggal laporan SPT. Kita klik lagi SPT tahunan PPH wajib pajak. Nah, di sini ada di bagian H, di paling atas pojok kanan. Kita klik. Nah, di sini kelihatan tanggal lapor SPT. Lalu kita ubah.
lalu klik. Selanjutnya kita ke laporan daftar SPT ke KPP. Klik. Di sini ada datanya. Kita checklist tahun pajak. Kita turunin sampai tampilkan data. Klik. Jika sudah, kita simpan datanya di data C. Lalu kita cari PT Roda 2. Jika sudah, klik Create File. Di sini datanya sudah tersimpan ya teman-teman.